Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan kondisi kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa memahami. Untuk itu, Ibu akan lanjutkan materinya, materi dari yang sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan, dan ini adalah lanjutan materi yang dari yang kemarin. Untuk itu kalian persiapkan. Di sini ada materi yaitu KD 4.10 dengan judul melaksanakan penataan produk drink, food, fresh, kosmetik di supermarket berdasarkan SOP perusahaan. Di sini kalian seharusnya adalah praktek melaksanakan penataan produknya. Cuma di sini Ibu hanya memberikan gambaran-gambaran saja bagaimana nanti dalam praktek penataan produknya. Yang perlu kalian perhatikan, persiapan untuk penataan produk atau display. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan pengelompokannya, yang kedua berdasarkan mereknya, dan ketiga berdasarkan ukurannya. Ya, dan yang kedua di situ peralatan display barang yang ada di supermarket. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu penataan untuk produk drink. Di sini ada 3 jenis gondola untuk penataan produk drink. Dari gambar yang pertama, di sini ada 4 truk. Ya, ada 4 truk di situ untuk penataan produk drink. Truk yang pertama itu adalah sari buah yang menggunakan kotak di situ. Truk yang kedua itu adalah minuman bersoda dengan berbagai merek yang ada, kemudian ukuran yang sama di situ ya. Dan di truk yang ketiga itulah minuman jus buah yang memang kemasannya di situ menggunakan botol ya di situ. Kemudian di gondola yang kedua di situ ada aneka minuman drink juga. Yang pertama di situ adalah minuman teh. Teh di situ banyak sekali, ada teh pucuk, ada ichiocha dan lain sebagainya. Dan trap yang ketiga, 4 dan kelima itu juga ada minuman mineral dan juga minuman isotonik di bawah sendiri. Kemudian gambar yang nomor 3 itu adalah aneka minuman mineral dengan berbagai merek yang ada. Jadi dari trap pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu merupakan pengelompokan mineral semua di situ walaupun mereknya berbeda. Itu juga adalah contoh-contoh penataan untuk produk drink di situ. Selanjutnya di sini adalah penataan produk food dan fresh. Food di sini ada nabati dan juga ada hewani. Kita fokus kepada bahan nabati. Ya, ini adalah contoh-contoh penataan produk nabati yaitu sayur-sayuran ya. Di sini pengelompokannya sudah sangat tertata rapi, jenisnya juga sudah tertata rapi sesuai dengan jenisnya masing-masing ya. Di gambar pertama kalian bisa lihat di situ penataannya. Kalau di situ pengelompokannya jenisnya bayam sendiri. Kemudian kalau misalkan di situ yang berdaun-daun, daun-daun semuanya di situ ya. Kemudian pengelompokan untuk gambar yang kedua di situ juga ada pengelompokannya, misalkan wortel sendiri, kemudian di situ terong sendiri ya, di situ sudah ada pengelompokannya, lobak sendiri di situ. Itu adalah contoh display dalam penataan produk food di situ. Selanjutnya di sini adalah pendisplayan untuk produk food yaitu bahan hewani. Di sini ada beberapa pengelompokan, ada daging, ada ikan, ada susu, dan ada telur. Di sini cara pendisplayan untuk produk daging, di situ kita melihat ada tempat penyimpanannya. Itu yang dikatakan dengan frozen island. Frozen island itu alat yang digunakan untuk menempatkan produk-produk yang beku seperti daging di situ. Nah, itu sudah tertata sesuai dengan pengelompokannya, sesuai dengan jenisnya. Di situ juga sudah ada di styrofoam ya. Kemudian di wrapping di situ di dalamnya, jadi kelihatannya tertata rapi sesuai dengan spesifikasi jenisnya dagingnya. Gambar yang di sebelahnya itu ada ikan. Pengelompokan untuk ikan juga sama. Di situ alat yang digunakan menggunakan frozen island juga sama ya. Kemudian daging di situ juga
menggunakan styrofoam dan di wrapping di situ. Jadi rapi sekali, sudah ada barcode-nya, sudah ada label harganya, bahkan juga sudah ada mereknya di situ. Kemudian ada produk susu. Di situ menggunakan gondola, ya. Gondola di situ ya. Di sini produk-produk susu di sini penataannya juga kalian bisa dilihat sesuai dengan mereknya, spesifikasi jenisnya, ukurannya juga sama sudah di situ. Kemudian selanjutnya gambar yang nomor 4 adalah penataan untuk display telur. Telur di situ juga sudah ada tempatnya, sudah ada harganya, penataannya juga sesuai dengan spesifikasi jenisnya, menggunakan gondola juga di situ. Itu adalah contoh-contoh dari penataan produk bahan hewani. Selanjutnya di sini adalah penyimpanan untuk produk fresh, yaitu buah. Di sini ada 4 gambar dalam pendisplayan untuk produk buah. Yang pertama di sini adalah pengelompokan untuk buah pisang, kemudian apel, mangga, jeruk di situ. Nah, alat yang digunakan untuk pendisplayan produk buah di situ yaitu menggunakan bins. Yaitu apa bins? Alat memajang buah dan sayur ya yang berbentuk miring, bisa juga lurus. Nah, ini biasanya di outdoor, posisinya di halaman terbuka di sini ya, ruangan terbuka di sini. Itu gambar yang di nomor 2 juga sama ya, penataannya sesuai dengan pengelompokannya, jenisnya di situ, varian rasanya juga dikelompokkan di situ. Kemudian gambar nomor 3 dan nomor 4 itu juga sama pengelompokannya ya, sama-sama pendisplayan untuk produk buah, dikelompokkan menurut jenisnya juga, kemudian mereknya juga di situ ya, misalkan apelnya di situ apel Rusinten. Nah, itu dikelompokkan sendiri. Apel mana lagi sendiri, jeruknya juga disendirikan juga sesuai dengan jenisnya. Kemudian dari gambar nomor 4 penataannya pun juga sama. Itu adalah contoh dari pendisplayan untuk produk buah ya. Jadi penataannya sangat rapi sekali sehingga memunculkan menariknya dari konsumen. Jadi ada minat daya tarik bagi konsumen karena melihat penataannya yang bagus, kemudian di situ mudah dilihat ya. Kemudian konsumen juga bisa memilih produk yang dia inginkan ya. Itu adalah contoh penataannya. Selanjutnya di sini adalah penataan untuk produk kosmetik. Nah, di sini Ibu sudah mencantumkan penataan produk kosmetik dengan 4 gambar. Gambar yang pertama di situ adalah penataannya sesuai dengan pengelompokan mereknya di situ Wardah. Karena stand untuk kosmetik itu disesuaikan dengan mereknya masing-masing. Kalau standnya Wardah, Wardah sendiri. Jadi produk yang dia display itu pengelompokannya semuanya mereknya Wardah. Kemudian kalau misalkan di situ La Tulip ataupun mereknya Sariayu, standnya untuk produk kosmetik itu pun juga mengikuti mereknya di situ. Jadi tidak bercampur di situ. Kenapa? Karena membawa nama merek perusahaan di situ. Ya, itu adalah contoh-contoh penataan-penataan dari produk kosmetik sangat bervariasi sekali. Di mana di nomor 2 di situ pengelompokannya yaitu kelompoknya di situ menggunakan banyak sekali varian jenisnya ya, mereknya sama, cuma jenisnya berbeda, yaitu di situ ada alat make up untuk foundation, lipstick ya, di situ dan lain sebagainya. Kalian bisa amati, bisa lihat di situ. Sedangkan gambar di nomor 3, situ hanya ada lipstick dan juga bedak saja yang di display di situ. Ya, sedangkan gambar di nomor 4 itu adalah aneka produk Wardah ya. Di situ dengan berbagai jenis produk di situ. Lengkap di situ, komplit. Tetap di situ mereknya satu yaitu merek Wardah. Selanjutnya di sini adalah pendisplayan untuk produk fashion dan sport. Di sini Ibu kasih 6 gambar contoh pendisplayannya. Jadi sangat bervariasi biar kalian juga punya pandangan bagaimana cara kita nanti mendisplay produk-produk fashion dan sport. Ini merupakan suatu cara bagaimana mendisplay produk fashion ini sedemikian caranya untuk menarik perhatian dari konsumen di situ. Mendesain, mendekor ya, kemudian memadukan warna, stylenya, gayanya di situ itu disesuaikan dengan kondisi yang memang untuk menarik perhatian konsumen. Gambar yang pertama di situ adalah pengelompokan produknya sesuai dengan mereknya.
menurut jenisnya juga ya, menurut ukurannya juga di gambar pertama. Kalau emang berdasarkan warnanya, warna putih semuanya, hitam semuanya di situ ya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah pendisplayan untuk produk sepatu di situ ya. Kemudian alat yang digunakan untuk pendisplayan produk sepatu di situ yang trap demi trap itu namanya ambalan ya, yang memang digunakan untuk menempatkan stok produk di situ. Gambar yang ketiga itu adalah contoh tentang penataan produk menggunakan auxiliary display ya. Auxiliary display itu yaitu menempatkan barang di bagian departemen toko sehingga daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko biasanya ada di depan toko di situ. Jadi kalau konsumen sudah masuk ke dalam toko tersebut melihat penampilan auxiliary display ini akan membuat daya tarik sendiri bagi konsumen di gambar nomor 3. Gambar nomor 4 itu pendisplaynya menggunakan window display. Apa window display di situ? Yaitu memanjang barang ya di bagian depan toko yang memang ada etalasenya. Tujuannya untuk apa di sini? Agar calon konsumen yang lewat di depan toko diharapkan akan tertarik dengan barang-barang tersebut dan ingin masuk ke dalam toko, ingin melihat, bahkan ada keinginan untuk membelinya karena tampilan dari luar sudah membuat perhatian dari konsumen, ada daya tarik tersendiri. Gambar nomor 5 juga sama di situ ya, menggunakan window display juga. Dan yang gambar nomor 6 di situ adalah pendisplayan untuk produk konveksi di situ. Istilahnya di situ adalah tas ya. Di situ penataannya juga bisa kalian lihat dengan begitu tampilan yang menarik, warna-warna yang memukau di situ untuk menarik perhatian banyak konsumen di situ ya. Itu adalah beberapa contoh pendisplayan untuk produk fashion dan sport di situ. Selanjutnya di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk memajang produk drink, food, fresh, kosmetik, dan fashion. Ini adalah alat yang memang digunakan untuk pemajangan dalam produk-produk display. Yang pertama di sini adalah gondola. Ya. Tentu kalian sudah tahu ya, ini adalah gondola. Jika kalian sering kalau datang ke Alfamaret, ke Indomaret, ataupun ke Swalayan, supermarketnya, di situ juga ada tempat-tempat untuk pendisplayan produk itu menggunakan gondola ya. Kemudian yang kedua itu ada shelving ya. Shelving itu apa? Itu gondola yang berupa rak yang disusun di atas ya, dari atas sampai ke bawah. Jadi ada trap 1, trap 2, trap 3. Seperti gambar yang di gondola itu nanti jadinya. Shelving itu adalah trapnya itu. Kemudian wagon. Wagon di sini digunakan untuk produk yang memang diobral ataupun ada promo di situ. Ya, wagon di situ, box besar di situ ya, untuk menata produk yang sedang memang ada promonya. Jadi produknya sudah ditata rapi, dilipat secantik mungkin di situ. Kemudian baru ada POP tentang produk-produk yang promo di situ. Yang nomor 4 itu ada ambalan. Ya, ambalan itu kayu yang terletak di bawah ya atau di dasar floor display. Jadi sebagai tempat panciannya mannequin bisa di situ ya, patung-patung yang ada di display di situ. Kemudian gambar nomor 5 itu ada showcase. Nah, showcase ini kalian sudah tahu tentunya untuk penyimpanan minuman ya, yang berfungsi memang untuk memajang produk fresh bisa, drink yaitu minuman juga bisa. Kemudian produk dairy ya. Ya, di situ juga bisa digunakan. Yang keenam itu adalah gambarnya bins. Bins itu adalah alat yang digunakan untuk memajang buah, sayuran ya, yang berbentuk miring ataupun lurus. Itu biasanya digunakan untuk snack juga bisa di situ ya. Jadi daya tarik tersendiri dalam penataan atau pemajangan display di situ. Selanjutnya di sini adalah alat-alat yang digunakan. Jadi yang pertama ada frozen island ya. Frozen island di sini adalah alat yang digunakan untuk menempatkan produk-produk yang beku seperti es krim ya. Kemudian seperti daging yang tadi, ikan-ikan segar, itu adalah frozen island. Kemudian ada mannequin. Mannequin di sini adalah sejenis patung yang digunakan untuk tampilan display produk fashion ya. Mannequin di sini adalah kelihatan sekali anggota badannya. Jadi ada kepala sampai kaki di situ. Itu mannequin yang memang digunakan untuk fashion ya, alat peraga fashion di situ. Sedangkan torso di situ
adalah patung setengah badan, beda dengan mannequin, itu perbedaannya. Kemudian ada big wall ya. Big wall ini dinding yang digunakan untuk memajang produk di sini, gambar-gambar produknya. Kemudian ada waterfall di sini ya, besi yang dipasang di tembok ini dengan arah menurun yang berfungsi untuk menggantung hanger. Itu fungsinya. Kemudian ada platform. Platform ini apa? Yaitu body display yang terbuat dari plastik yang berbentuk pipih. Ini biasanya digunakan untuk panciannya mannequin ya, untuk fashion biasanya seperti itu. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu ada stay stand ya. Stay stand ini adalah alat untuk menggantung pakaian yang dihanger ya, yang berbentuk seperti huruf T. Kemudian ada gawang baju ya, gawang baju di sini yaitu alat untuk menggantung pakaian yang dihanger juga, tapi berbentuk seperti gawang kotak seperti itu. Kemudian ada bracket ya. Bracket di sini media untuk memasang sebuah alat penyangga. Ini ada bracket. Kemudian ada chiller. Ya, chiller ini apa? Rak panjang yang dingin, ya, rak panjang yang dingin dan berfungsi untuk menaruh buah-buahan atau minuman biar kondisinya tetap segar. Kemudian ada hanger jepit. Ini digunakan untuk produk fashion. Kemudian ada ambalan. Ambalan di sini yaitu rak yang disusun untuk memajang pakaian yang dilipat untuk penyimpanan stoknya. Di sini adalah ambalan ya, gitu. Selanjutnya di sini yaitu ada mesin wrapping. Nah, ini adalah mesinnya yang digunakan untuk mewrapping produk yang dari styrofoam, plastiknya itu ada di atas. Ini adalah mesin yang digunakan untuk mengeluarkan plastik wrappingnya di situ. Kemudian ada lid like cosmetic. Ya, di sini adalah tempat untuk pendisplayan produk kosmetik. Kemudian yang ketiga ada timbangan digital. Timbangan digital ini yaitu kita menggunakan listrik di situ ya. Di situ. Kemudian ada tag harga. Nah, tag harga di sini adalah untuk menempelkan harga. Bisa produk price, ada bisa di produk fashion juga. Kemudian ada single hook di sini yaitu peralatan display yang berfungsi menggantung produk seperti dasi, topi, tas. Nah, di situ itu fungsinya single hook. Kemudian nomor 6-nya yaitu ada gambar rak kosmetik ya, yang itu adalah rak kosmetik yang memang digunakan untuk pada saat pendisplayan produk-produk kosmetik. Selanjutnya di sini adalah peralatan untuk yang digunakan untuk display, ada hanger baju, ada rak kacamata. Ini fungsinya juga bisa diputar ya untuk rak kacamata di sini. Kemudian ada acrylic display stand. Akrilik di sini yaitu sebagai alat pajangan yang terbuat dari kaca akrilik yang sifatnya lunak, yang mudah ditempa. Yaitu maksudnya bisa dibawa mudah dengan lunaknya, dengan ringan di sini ya. Akrilik ini digunakan sebagai pajangan perhiasan, itu bisa digunakan. Kemudian pajangan atau produk-produk promosi-promosi produk yang lainnya, ataupun juga bisa digunakan untuk brosur ya, harga itu juga bisa digunakan, atau sebagai alat contoh pemajangan promosi produk. Kemudian ada barcode harga. Nah, barcode harga ini, barcode itu apa? Kode palang, kode batang, atau yang biasa kita kenal dengan barcode adalah data optik yang di dalamnya terdapat bentuk garis atau bar yang mampu dibaca oleh mesin. Ya, seperti garis hitam-hitam ini itu adalah barcode. Ya, itu adalah barcode. Fungsi barcode itu untuk apa? Fungsi yang paling utama dari barcode adalah untuk menyimpan seluruh informasi terkait suatu produk ataupun berbagai barang yang sudah diberikan label barcode-nya. Umumnya di sini barcode akan menyimpan seluruh informasi tentang tanggal kadaluarsa produk, kode produksi, dan juga nomor identitas perusahaan. Barcode ini biasanya bisa dibaca yaitu dengan menggunakan barcode scanner, atau nanti kalau kalian ketemu dengan mesin cash register nanti itu ada scanner barcode-nya nanti ya. Itu nanti bisa dibaca, muncul di dalam komputer nanti di situ ya. Itu adalah nama-nama peralatan display yang digunakan dalam pendisplayan semua produk food, drink, fresh, kosmetik maupun fashion. Baiklah anak-anak, itu penyampaian dari Bu Guru. Mungkin dari awal penyampaian kurang jelas, Bu Guru mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.